Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Indah Eka Put Channel. Nah, apa kabar nih teman-teman? Gimana? Daerahnya aman? Karena nih di Padang nih lagi kurang aman. Asapnya lagi agak luar biasa. Jadi makin kelabu noh. Kota Padang. Tapi kemarin sore alhamdulillah hujan, sudah hujan, jadi ya semoga ya sedikit mengurangi asap. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang menyusui, tentang ASI, tentang pemberian susu pada anak. Nah, sebelumnya saya udah cerita tentang kehamilan, persalinan gitu ya. Nah, sekarang kita akan cerita tentang ASI. Jadi seperti halnya persalinan saya mengalami 2 metode. Nah, ASI juga begitu. Saya termasuk yang ingin full ASI, tapi qadarullah ada momen dimana saya harus memberikan susu formula gitu. Kalau kita scrolling media sosial ya, hal ini salah satu yang menjadi perdebatan para ibu. Sekarang mah gitu ya, apa-apa didebatin gitu. Banyak banget yang harusnya kenapa sih kita debatin gitu ya. Perkara lahiran metode seperti apa, terus pemberian ASI seperti apa, terus kita memilih untuk memberikan ASI atau susu formula didebatin juga gitu ya. Kalaupun memang kita sangat dianjurkan untuk memberikan ASI karena memang sudah terbukti ya ASI yang terbaik. Tetapi jika memang kondisinya ternyata tidak mensupport untuk itu, tidak bisa memberikan itu, lah kenapa dipaksa kan? Sudah ada bantuan sekarang, ya boleh-boleh saja asalkan memang uzurnya jelas, penyebabnya jelas gitu ya. Kalaupun dari awal ibunya tidak mau memberikan ASI, terus hanya ingin memberikan susu formula, ya sudah gitu. Itu pilihan ibu kan. Balik lagi, teori apapun yang ada, keputusan kembali lagi ke si ibu, ke si orang tua dari bayi gitu. Nah, jadi ibu juga jangan lupa diskusiin sama bapaknya karena si anak milik ibu dan bapak, tidak hanya ibu gitu. Jadi, saya di anak pertama itu ASI plus formula. Nah, jadi anak pertama di mana semua keluarga excited, bergembira ria gitu ya, sangat senang sekali. Di lain sisi ada kadang-kadang tuh kehadiran keluarga kita itu bikin tambahan alasan atau hal yang harus kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi saya anak pertama ketika lahir begitu ya, banyak yang excited, terus kemudian saya yang lagi-lagi belajar secara teori, terus ketika di rumah sakit juga ikut gimana mengedukasi pasien gimana caranya untuk memberikan ASI kepada bayi. Ternyata saat prakteknya saya kesandung lagi, saya kesulitan lagi. Jadi qadarullah juga jahitan saat persalinan saya tuh tidak baik-baik saja. Sembuhnya lama. Kalau orang lain ada yang bilang habis lahiran normal seminggu udah jalan gitu ya. Bahkan ada yang besokannya udah nyuci gitu ya. Nah, kebetulan saya jahitannya lama sembuhnya. Jadi ada lebih kurang sekitar 4 bulan baru bekas jahitan itu benar-benar sembuh gitu. Jadi saya juga udah keliling-keliling dulu nih ke Opjin
untuk konsultasi mengenai jahitan saya gitu. Jadi mungkin ada semacam reaksi alergi di saya, terus juga ya kebetulan di saya memang sembuhnya lama gitu ya. Jadi saya agak kesakitan tuh selama 4 bulan itu. Ditambah lagi saya menyusui. Nah, saya kesulitan ketika perlengketan. Saya bisa memberikan edukasi ke pasien, tapi ketika itu saya lakukan sendiri ternyata sulit. Terus juga ternyata memang lecet itu sakit. Nah, jadi saya sempet tuh puting susunya lecet. Jadi ketika menyusui, yang di bawah sakit, ini yang diberikan ke anak juga sakit gitu ya. Dan sempetlah saya pada masa dimana saya agak sedih, kesel, marah juga gitu. Kenapa sih saya nggak bisa gitu? Orang-orang mah gampang aja kayaknya nyusui gitu. Kenapa saya enggak gitu ya? Sampai saya tuh nyusuin berdarah-darah, emang darah yang keluar gitu. Saya kayaknya udah sulit membedakan mana yang ASI, mana yang darah gitu. Karena memang lecetnya banyak. Terus saya masih usaha yang katanya nanti yang ASI itu akan menyembuhkan sendiri kepada area areola, puting susu gitu. Tapi memang lama. Akhirnya saya konsul ke objin tuh 2, jahitan pasca persalinan dan lecet puting susu gitu. Karena lecet itu juga lah akhirnya karena saya pusing mikirinnya, ASInya ya tentu aja seret gitu ya. Terus saya yang juga dari awal tuh memang karena niatnya mau kerja lagi, jadi saya udah mempersiapkan untuk sekalian pumping gitu. Kita lihat di sosmed tuh, wih gampang banget ya, ASI mah ngocor gitu. Habis mimiin ke dedeknya, terus habis itu pumping, banyak lagi gitu. Itu tuh membuat kita meletakkan ekspektasi yang tinggi banget, gue juga bisa nih gitu. Padahal kenyataannya sebelum pada akhirnya kita bisa mencapai itu, banyak dulu nih dramanya, nggak langsung aja habis lahiran terus ASInya banyak yang nggak begitu gitu. Tapi kan itu nggak dijelasin ya di sosmed. Kalaupun ada tidak banyak. Nah yang kelihatan tuh yang udah ASInya udah berfreezer anaknya yang udah mabok ASI gitu ya. Nah saya ngelewatin itu ya ternyata tidak semudah itu gitu, tidak langsung seperti itu. Memang secara hormonal kita yang tiba-tiba berubah lagi gitu kan. Terus juga waktu istirahat berubah, aktivitas berubah, ditambah lagi tuntutan dari diri sendiri yang seperti itu tuh udah emang bikin stres banget. Sehingga ASI saya seret, nggak ada. Anaknya cowok yang bagi keluarga, persepsi keluarga, dan menurut sepengalaman keluarga, anak cowok nih, anak laki nih nyusunya kuat. Kamu nggak ada ASI ya anaknya gimana, ntar kehausan gitu kan. Akhirnya setelah hari kedua, keluarga saya memutuskan untuk memberikan susu formula. Perasaan saya waktu itu ada rasa gagal menjadi ibu. Jadi yang terjadi di luaran sana yang ketika ibu-ibu tuh, ibu-ibu yang kesel ninggalin anak, terus ada yang nyeburin anaknya ke kamar mandi ya, belakangan kita lihat gimana ya, kita sedih ya. Terus beberapa berpikir nggak habis pikir, tapi trauma postpartum syndrome itu memang ada dan kita nggak bisa pungkiri. Toh mungkin kalau dulu zaman ibu kita nggak ada tuh gitu ya, mungkin aja ada tapi nggak kelihatan karena dahulu kita nggak sebebas semudah sekarang untuk mendapatkan informasi, untuk dapatkan updatean informasi. Mungkin kita aja yang tidak tahu, atau coping dari orang tua kita yang dahulu memang mungkin lebih bagus, mungkin saja gitu. Tapi kita nggak tahu di belakang itu juga siapa tahu juga ada kan. Jadi trauma postpartum syndrome itu memang ada. Dan
kita memang butuh support untuk bisa melalui itu gitu. Jadi saya pun merasakan menjadi baru 2 hari udah berasa jadi ibu yang gagal gitu ya. Padahal ya sebenarnya itu juga nggak gagal, bukan berarti gagal. Memang keadaannya ya, memang ASI saya nggak keluar gitu. Tapi kemudian rasa gagal itu pula lah yang mungkin menjadi motivasi saya untuk yuk cepet sembuh, cepet keluar dari keadaan ini gitu. Cepet pulihin puting susunya, semangat tetap menyusui, tetap coba untuk kasih ASI-nya. Jadi selalu ketika mau dikasih formula, saya ASI dulu gitu. Saya kasih ASI dulu. Kalau masih tetap rewel dan anaknya nggak berhenti nangis, ya dikasih formula lagi gitu. Sampai lebih kurang tuh 1,5 bulan saya seperti itu, lecet puting susu. Terus habis itu saya menjalani pengobatan, akhirnya dikasih salep untuk area itu karena memang nggak bisa hanya dengan ASI aja dia sembuh. Ketika menyusui ya sakit lagi, ketika saya pumping lebih banyak susu ASI saya itu nggak lagi warnanya itu putih, tidak lagi atau bening gitu, atau putih pekat gitu, atau agak kekuningan, tidak seperti itu, tapi emang udah lebih banyak darahnya kayaknya karena merah banget. Jadi tapi saya selalu berusaha untuk nyusuin dulu sampai alhamdulillah sembuh tuh, putihnya oke. Nah saat itu tuh nyusuin tuh jadinya nyaman banget. Walau perlengketannya belum sempurna juga, jadi saya masih belajar untuk perlengketan. Saya gimana ya, ini perut dedeknya harus sama dengan perut kita gitu ya. Terus mulutnya semua bagian puting susu areola masuk ke dalam mulut bayi, saya selalu perhatiin itu gitu. Jangan sampai hidung dede bayinya ketutup gitu. Mungkin terlalu teoritis, terlalu memikirkan itu sampai saya tuh lupa nyaman dulu udah gitu. Nyaman benerin itu mah gampang gitu. Nah saya selama saya menyusui tetap pumping gitu, dan ternyata emang bener. Ketika mulai nyaman, terus tidak terlalu memikirkan harus begini dan begitu, alhamdulillah asiknya lancar. Akhirnya saya bisa punya tabungan yang awalnya di doping susu formulanya lepas. Sehingga saya meyakini sekarang ketika kita benar-benar pengen banget ngasih ASI ke anak, ke bayi kita, apapun keadaannya, apapun halangannya, apapun hambatan yang kita temui, juga terlewati gitu. Gak apa-apa, akan terlewati. Yang penting kita memang benar-benar pengen banget ngasih, mau banget ngasih, nggak nyari alasan untuk nggak ngasih. ASI tuh emang gimana hati dan pikiran ibunya. Kebayang nggak ibu-ibu yang ditakdirkan memang tidak cukup rezeki untuk membeli susu formula. Ibu-ibu kita yang qadarullah di jalanan bahkan untuk makan aja susah. Yang kalau kita anjurkan ibu menyusui makan 3 kali porsi biasanya dengan kandungan gizi yang cukup, yang lebih, karena kita akan menyusui. Biasanya kita mengedukasi itu kan gitu. Bayangin gak tuh ibu-ibu yang buat makan udah syukur udah makan, tapi masih bisa menyusui. Coba gimana caranya? Karena sih emang Allah yang kasih kan gitu. Emang ketika kita nyusuin tuh bahagia, emang ngocor, emang ada aja. Walaupun nih ada kalanya kita tuh udah enek sama makanan, gak mau lagi makan. Kadang-kadang ada masa seperti itu. Walaupun ya habis nyusuin kita lapar nih, tapi ada masanya aduh lagi males banget makan gitu. Tapi ASI itu tetap ada, anaknya tetap kenyang. Jadi semangat untuk memberikan ASI terlebih dahulu. Jika dirasa sekitar kita malah lebih support non ASI, kitanya aja masih pengen kasih ASI, ya udah hajar, nggak usah dengerin. Kitanya aja yang tetap kasih afirmasi positif kepada hati dan pikiran kita.
tenang aja, ASI gue mantar lancar, ASI gue mantar keluar. Saya tuh menyusui, habis itu pumping. Saat pumping tuh bisa dapat alhamdulillah tuh ya, dulu saya pakai botol kaca, sama botol kaca, tahu ya botol kaca yang kita biasa ASI tuh, yang untuk nyimpen asip, sama plastik gitu ya, yang isiannya itu 100 cc biasanya, karena awal-awal mah juga nggak akan banyak, terus juga nanti saat pemberian juga dedenya juga akan belum sebotol gede gitu kan, belum ya, jadi memang sengaja saya pakai yang kecil-kecil aja gitu. Nah itu saya bisa dapat 1 botol kaca ditambah setengah botol plastik. Nah dulu alhamdulillah saya di saat 6 bulan pertama tuh makin lama makin naik. Saya punya stok di freezer, walaupun gak freezer yang banyak gitu seperti yang ada kita lihat di sosmed gitu ya, tapi ada, alhamdulillah cukup. Jadi anak saya akhirnya ASI tanpa susu formula saat itu. Sampai akhirnya dia makan ya balik baru kasih formula lagi, karena memang ternyata dia nggak cukup. Walau saya udah getol gitu, ternyata nggak cukup, ya udah. Setelah kita jor-joran berusaha, ikhtiar, jangan lupa ibu-ibu, terima aja. Ya sudah, kalau memang dia tidak cukup, kasih aja, kasih susu formula gitu. Ya mau, ya gimana? Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau ternyata hasilnya tidak lagi sesuai ekspektasi kita, ya sudah, terima aja. Jadi ketika menjadi ibu tidak hanya belajar untuk menjadi ibu, tapi gimana kita mengelola ekspektasi kita, terus berikhtiar dan menerima hasilnya. Kalaulah ekspektasi kita itu ternyata amat sangat di atas kemampuan kita karena kita melihat apa yang ada di sosmed, berhenti. Kondisi kita berbeda dengan apa yang ada di sosmed, apa yang disajikan oleh orang tersebut, yang kita lihat tersebut. Jadi ya udah, berhenti lihat sosmednya, istirahat dulu aja, atau jika itu mengganggu ya unfollow lah, atau tidak lihat dahulu lah gitu. Kita yang tahu segimana porsi kita sehingga membuat kita iri terhadap orang lain. Jadi ya udah, berhenti dulu aja gitu. Jangan lihat ke situ. Karena kondisinya berbeda, apa yang kita hadapi berbeda, kita pun nggak tahu dia sebenarnya menghadapi apa juga kita nggak tahu, dan gimana strugglingnya mereka untuk menghadapi itu sehingga sampai ke titik yang kita juga ingin capai itu seperti apa, kita juga nggak tahu dan mereka nggak pernah liatin kan gitu. Jadi agar tetap waras, kalau pengaruh sosmed yang bikin kita tidak waras, ya udahlah, berhenti dulu gitu ya. Yang penting kita, anak kita dan keluarga kita kan, karena emang ketika menjadi ibu semuanya udah berubah, rutinitasnya, aktivitasnya gitu, orientasinya ya, sehingga gimana nyamannya kita dulu, gimana kita bisa memenuhi apa yang kita mau, kita inginkan, tujuan kita, apa yang akan kita berikan yang terbaik untuk anak kita, fokus terhadap itu dulu, dan pelajari gimana kita bisa memberikan hal yang ingin kita berikan itu, ikhtiarkan, lalu terima hasilnya gitu. Jadi perkara ASI dan formula, ya udahlah, kita yang paling tahu bagaimana kita dan apa yang kita butuhkan, dedek kita butuhkan, dan apa yang terbaik untuk anak kita butuhkan. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak apa-apa. Lecet puting susu, ASI nggak keluar, terus ASI payudaranya dibengkak gitu. Terus itu tuh salah satu tuh ya yang bikin berat tuh ya, menyusui, ASInya payudaranya bengkak gitu. ASI tidak berkualitas. Nah, biasanya gitu ya. Sekarang nggak usah. Tidak usah difikirkan. Mau kasih ASI, yuk kasih ASI. Kita upayakan makan yang benar, minum yang benar. Makan yang benar tuh maksudnya
makan yang bergizi gitu ya. Terus porsi makannya lebih besar daripada sebelumnya. Nggak usah diet dulu. Nggak usah pikirin diet dulu lah. Yang penting nutrisi untuk anak kita dulu. Karena ketika ASI, tentu anak kita hanya mendapatkan asupan nutrisi dari kita aja. Tidak ada dari yang lain. Jadi jaga makanannya, makanan yang bergizi, kaya gizi. Terus minum yang banyak. Nah jangan lupa minum. Ada yang bilang, saya pernah dengar orang tua kita tuh bilang, lagi nyusuin yang minum, ntar anaknya ini diare. Ya nggak secara medis sih saya belum ketemu ya artikelnya gitu. Terus saya juga nyobain saat saya menyusui, ya alhamdulillah enggak kok gitu. Ya aus minum aja, gimana nyamannya, karena nyusuin tuh aus banget. Jadi udah minum aja. Alhamdulillah nggak apa-apa kok anak saya gitu. Karena nggak ada hubungannya, apa hubungannya coba kita minum. Terus anak kita juga minum nih dari payudara kita. Terus apa hubungannya sama kejadian diare gitu kan? Saya belum nemu sih. Ya mudah-mudahan saya nih nggak sombong ngomongin begitu gitu. Tapi emang alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi ya udah gitu. Yang penting nih ketika kita menyusui, ya tadi kita makan yang cukup gizi. Terus habis itu sebelum menyusui juga jangan lupa minum dulu. Kalau bisa tuh minuman yang enggak cuma air putih. Jadi boleh minum susu atau boleh minum jus gitu ya. Terus jangan lupa bersihin payudaranya. Jangan habis beraktivitas, habis ngerjain pekerjaan rumah, terus dede bayinya nangis, terus kita langsung kasih. Lap dulu lah. Nggak mungkin kan nggak bau keringat gitu ya. Nah jadi jangan lupa dibersihin dulu. Bersihin pakai air anget gitu kan. Sekalian juga membuat kita menjadi nyaman kan, nggak lepek kayak begitu. Terus abis itu jangan lupa juga menandai. Kan kita nyusui tuh sering ya. Ada awal-awal iya 1 kali dalam 2 jam. Lama-lama tuh sering. Kadang intensitasnya tuh gak nyampe sejam nyusuin lagi. Jangan lupa ditandain. Tandain kita saat ini misalnya menyusui dengan payudara kanan. Kalau kita pelupa, boleh kasih peniti misalnya sebagai penanda. Berarti nanti ketika menyusui lagi kita akan menyusui dengan payudara kiri. Gitu. Kalau pumping, kita menyusui dengan payudara kanan nih sekarang. Pumpinglah saat menyusui payudara kanan, payudara kirinya di pumping. Terus juga boleh tuh kadang masih ada sisanya di kanan buat nambahin, masih ada biasanya. Gitu juga sebaliknya gitu. Terus jangan lupa juga membersihkan payudara, melakukan pijat payudara. Ketika mandi boleh dipijat payudaranya. Pijat secara memutar dengan menggunakan waslap atau tangan aja. Boleh dengan mau pakai air anget atau pakai baby oil, boleh ya. Dipegang payudaranya, ditopang payudaranya dengan salah satu tangan yang lain melakukan gerakan memutar searah jarum jam dari atas sampai area aerola dan puting susu. Sekalian ngebersihin gitu ya, dipijat-pijat gitu, jangan lupa karena itu juga kasih stimulus menghindari terjadinya mastitis atau bengkak pada payudara gitu. Terus jaga kebersihan juga. Kalau Allah kasih ASI yang banyak, boleh pakai dulu sekarang kan ada padnya gitu ya, taruh di payudara karena memang ASI tuh baunya nggak enak ya. Nah kadang-kadang tuh bikin ibu nggak enak juga gitu, maksudnya tuh kok saya bau ya gitu. Nah boleh aja mau pakai pad itu atau ya pumping dengan intensitas waktu yang jelas. Nah biasanya tuh asalkan kita nggak molor setelah itu pumpingnya dari waktu yang udah kita rutinkan, itu biasanya jarang, nggak ada sih yang sampai ngocor begitu, yang sampai tembus ke baju kita gitu, nggak ada. Jadi semangat ibu-ibu, walau ada kemudahan ya, ada pilihan lain, tapi upayakanlah dulu ASI karena memang ASI itu yang paling steril, memang sudah terbukti sebagai antibodi untuk anak, memberi antibodi untuk anak. Terus kalau steril, higienis, udah jelas dia paling steril ya dari
dari tubuh ibu coba nggak ada kontaminasi apapun. Terus kita nggak perlu pusing urusan nyuci botol. Percayalah nyuci botol mah nggak enak. Banyak banget numpuk, mana ada perintilan kecil-kecil gitu ya. Terus habis itu murah tentunya. Yang penting maknya makan makanan kayak gizi. Nggak akan beli ratusan ribu sampai jutaan gitu. Banyak keuntungan dari ASI, namun bila berhalangan memberikan ASI, ya sudah, terima dan kita berikan susu formula, ya nggak apa-apa. Dan ibu ASI tidak perlu judging ibu susu formula, ya nggak usah. Ibu susu formula terus bilang ibu ASI mah lebay apa gimana, ya nggak usah. Kita ibu, tetap saja ibu. Sama saja, semua ibu pasti akan ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan si ibu anak yang paling tahu apa yang terbaik buat anaknya, bukan orang lain.